Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya sendiri, Ripandi Anggar Saputra, dan Dembi Ramadhani, rekan saya. Di sini kami sudah menyelesaikan tugas besar praktikum pemrograman web 2, yaitu yang pertama di sini tugasnya uh, dikerjakan berkelompok berjumlah 2 orang. Di sini kami memilih tema untuk daftar list gedung yang ada di Universitas Munawarman. Lalu tugas yang ketiga itu membuat website menggunakan framework Laravel sebagai backend. Nah, kami sudah membuat project dalam bentuk Laravel gitu ya. Saya jelaskan dulu di GTNV itu. Pertama-tama yang harus kita perhatikan itu mengubah DB database-nya. Itu kami di sini memilih nama database kami itu DB Gedung Baru. Nah, di atas jangan lupa diganti MySQL seperti pada layar. Nah, setelah sesuai pada layar ini, lalu kami membuat roots pada PHP. Nah, kita lihat ya. Ini root yang menghubungkan antar tabel dan antar CRUD tadi, seperti tambah, submit, edit, dan update, dan hapus. Di sini ada login juga dan registrasi. Seperti yang bisa dilihat di bagian roots web PHP ini sudah kami tambahkan yang namanya middleware gitu. Lalu kita buat migrasinya, migration dalam database tentang tabel list database gedung kami, itu ada tipe, nama, alamat, status, dan semuanya bertipe string gitu ya. Lanjut di model itu, nah di sini nih, di model ini menunjukkan bahwa ada 2 tabel gitu ya, tabel user dan tabel gedung. Model itu berisi nih, nama tabelnya di database, lalu nama per kolom pada tabel, seperti tipe, nama, alamat, dan status gitu. Lalu di bagian user PHP itu ada isi daripada atribut-atribut di dalam login dan registrasi. Ada TPP, controller, gedung controller. Nah, di pada gedung controller ini berisi tentang apa aja nih? Nah, kita lihat ya, berisi tentang nih, ada nama-nama pada kolom kami yang nantinya akan saya tunjukkan. Ada tipe, nama, alamat, status, dan foto. Untuk memasukkan foto pada namanya tabel kami nanti di tampilan. Seperti bisa dilihat pada layar ya. Lalu ada out controller. Nah, out controller atau autentikasi. Nah, ini adalah untuk menjalankan fungsi registrasi, login, ya, registrasi dan login gitu ya. Ya, mungkin kita bisa masuk ya dalam webnya, web yang sudah kita buat. Oke, ini sudah masuk ya ke foldernya. Langsung aja artisan start. Coba untuk masuk. Ini adalah merupakan tampilan utama daripada website yang kami buat gitu. Coba kita masuk, lalu kita login. Nah, pasti kita ada perintah untuk login gitu ya. Coba kita masuk. Ini kita coba untuk menggunakan password yang salah ya. Kita coba. Tuh, pasti dia tidak bisa masuk gitu, atau kita karena kita menggunakan password yang salah. Kita gunakan. Nah, bisa login ya. Itu tanda untuk menjalankan fungsi login. Lalu kita login lagi. Nah, lalu kita untuk ini kan yang terdaftar cuma 2 ya. Nah, kita masukkan bisa login gitu. Gimana kita untuk coba membuktikan bahwa autentikasi ini berhasil? Kita coba dengan email baru gitu. Kita coba ya. Lalu kita masukin passwordnya sih, misalnya. Kalau mau ya. Kita masih tetap di login, dan berarti kita harus registrasi terlebih dahulu gitu supaya kita bisa terdaftar di database gitu ya, user kita. Coba lagi, misalnya di sini ada Pandi, lalu emailnya itu ada email.com, lalu passwordnya itu kita kasih aja 1 2 3 gitu. Kita untuk submit registrasi. Sudah terregistrasi ya, lagi ke login. Nah, kita coba lihat gimana.com, lalu passwordnya tadi 1 2 3. Kita coba login. Oke, berhasil ya. Kembali lagi, login dulu. Nah, kita akan buktikan pada halaman login ini kita sudah menggunakan middleware gitu. Seperti apa contohnya? Oke, baik, kita akan buktikan
fungsi daripada middleware. Jika sebelum kita menggunakan middleware, pada bagian URL di atas ini di halaman web kita itu kan biasanya kita bisa mengganti ya. Kita coba ya, mengganti untuk halaman jangan tambah deh, halaman utama kami aja. Halaman utama kami yaitu gedung ya. Untuk mengambilkan daftar list gedung. Nggak bisa ya, dia kembali ke halaman login aja tetap. Berarti berfungsi ya, kita nggak bisa sembarangan masuk sebelum kita login terlebih dahulu. Berarti kita harus disuruh login terlebih dahulu gitu ya. Nah, selanjutnya kita login dulu. Nama password dan email yang sudah terdaftar. Nah, ini adalah tabel utama kami atau halaman utama ya. Untuk melihat tabel kami itu ada berapa, kita coba masuk ke dalam database-nya gitu ya. Kita masuk dalam database Amazon database-nya. Kita buka database, login. Ini ada yang nama database kami, DBE Gedung Baru. Lalu, nah ini ada dua tabel gedung. Kita buka, tuh berisi tentang apa yang sudah kami masukkan pada web kami, web backend-nya. Lalu ada juga tabel user, berarti sudah lengkap ya, dua tabel gitu. Ada tabel user dan tabel gedung untuk memenuhi penugasan kami. Di sini ada nama-nama yang sudah saya masukkan atau saya daftarkan itu dalam web kita tadi, gitu. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, itu Bimbi Ramadhani. Saya Bimbi Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Seperti pada tampilan layar, di sini ada tampilan utama atau tampilan halaman daftar gedung Universitas Mula Warman dari proyek yang kami buat. Jadi saya jelaskan sedikit. Di sini ada judulnya daftar gedung Universitas Mula Warman, kemudian ada filter atau fungsi untuk mencari gedung, kemudian ada tombol atau button tambah gedung, kemudian ada kolomnya yang terdiri dari nomor, tipe, nama gedung, alamat, status, foto gedung, dan aksi. Tidak lupa juga di navbar pojok kanan ada tombol logout untuk mengarah atau kembali ke halaman welcome yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit di bagian kodenya. Di sini ada halamannya dengan nama tampil.blade.php. Seperti saya sudah menambahkan tag di sini. Di sini untuk membatasi lebar kontainer, jadi menggunakan max atau width-nya, yaitu 1100 px. Kemudian untuk isi dari tabelnya di sini yaitu ada nomor dengan masing-masing saya atur di dalam kolomnya itu dengan width 5%, kemudian tipenya 15%, dan untuk kolom yang sampai dengan kolom aksi. Jadi saya mengaturnya manual gitu masing-masing dari kolom itu. Kemudian di sini ada fungsi if data foto dengan else-nya tidak ada foto yang berguna untuk di kolom fotonya itu. Ketika saya menambahkan data gedung, apabila tidak ada fotonya dia akan menampilkan keterangan tidak ada foto. Kemudian di sini ada form action untuk menghapus gedung. Jadi ketika menekan tombol atau button dari hapus akan memunculkan atau konfirmasi teks atau kalimat apakah Anda yakin ingin menghapus gedung ini. Nah, untuk lebih lengkapnya di sini saya akan langsung menjelaskan atau mempraktekkan dari website ini. Di sini seperti di navbar contohnya ada logo umum, kemudian ada tulisan Universitas Mula Warman. Nah, langsung saja saya contohkan untuk menambah gedungnya. Di sini di daftar sudah ada kami tambahkan ada 9 gedung di Universitas Mula Warman. Saya contohkan langsung ya untuk tambah gedungnya. Nah, untuk tipe gedung ini contoh itu seperti kayak kegunaan gedungnya. Misal di sini saya akan menambahkan gedung GOR 27 September. Nah, gedung GOR 27 September ini kan biasa untuk dipakai untuk olahraga bisa, acara besar bisa, seminar bisa. Jadi di sini saya tuliskan olahraga dan acara. Nah, untuk namanya seperti sesuaikan dengan nama gedungnya saja. Seperti ini, GOR 27 September. Kemudian untuk alamatnya ini saya langsung tulis saja Universitas Mula Warman intinya karena letaknya di tengah-tengah gitu ya. Kemudian untuk statusnya, nah untuk statusnya ini seperti biasanya kan kenapa kami menampilkan kolom status, seperti kita ketahui di Universitas Mula Warman ini kan kalau kita mau meminjam gedung kan pasti kita harus melihat dulu statusnya. Karena ada juga itu websitenya Universitas Mula Warman untuk melihat status-status dari gedung ini apakah bisa dipakai atau tidak. Jadi di sini contoh saja saya menambahkan statusnya yaitu tersedia. Jadi maksudnya bisa diisi gitu, bisa dipakai. Kemudian untuk foto gedungnya di sini
form foto gedungnya akan mengarahkan ke file atau data yang sudah saya siapkan untuk foto dari gedung ini. Nah, seperti contoh di sini ada foto GOR 27 September. Kemudian saya oke. Nah, di sini pada tampilan form tambah gedung ini ada dua tombol, yaitu ada batal dan juga ada tombol tambah. Nah, untuk tombol batal ini nanti akan langsung marah kembali ke halaman tampil tadi. Di sini saya langsung tambah saja. Ya, kita lihat ya. Nah, di sini ada ya, dengan tipe gedung olahraga dan acara, dengan nama gedungnya GOR 27 September, alamatnya Universitas Mawarman Inti, dan statusnya tersedia. Dan juga ada fotonya. Nah, setelah itu saya akan contohkan untuk halaman editnya. Nih, halaman edit seperti ini. Di halaman edit ini, di bagian foto gedung, di sini kami menampilkan untuk bisa mengupload foto lagi dan dengan keterangan foto lama. Foto lamanya tetap kita masukkan supaya bisa menjadi perbandingan. Seperti itu. Misalnya statusnya saya rubah menjadi tidak tersedia. Nah, kita edit. Kita cek lagi statusnya. Nah, seperti ini ya, berubah menjadi tidak tersedia. Setelah itu, fungsi dari hapus, sini saya akan contoh menghapus yang saya baru tambahkan tadi. Nih, dia akan memunculkan konfirmasi berupa teks apakah Anda yakin ingin menghapus gedung ini. Ketika kita mengklik OK, dia akan langsung menghapus datanya. Nah, hilang. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan tambah edit dan hapusnya sudah, langsung saja ke fungsi dari pencarian gedung ini. Nah, di cari gedung ini, di sini kami menambahkan bukan hanya untuk mencari nama dari gedungnya saja. Jadi kan semisal nih orang untuk mencari gedung itu kan pasti ada yang nggak tahu nama gedungnya. Jadi kami di sini menambahkan fungsinya untuk bisa mencari dengan nama tipenya. Nih, ambil data gedung berdasarkan pencarian. Nih, di sini kami menambahkan ada bukan hanya nama gedung ya, ada juga tipe dan alamatnya. Tentu saja saya contohkan, misalnya saya mau mencari gedung yang untuk dengan tipenya itu bisa dipakai untuk seminar. Oke. Nah, di sini akan langsung muncul tipe-tipenya gedung yang untuk seminar apa aja. Contoh ada Rektorat Unmul lantai 4, ada IK Unmul, ada iLab. Nah, kemudian contoh lagi saya langsung cari nama gedungnya, misalnya Rektor. Oke. Nah, dia langsung muncul dengan yang namanya Rektor. Nama gedung Rektor. Kemudian di sini ada tombol saya tambahkan ketika klik mencari pencarian gedung, ada memunculkan tombol reset pencarian sehingga bisa kembali ke daftar list gedung yang sudah ada. Seperti ini. Mungkin untuk penjelasan di halaman tampil ini sudah cukup. Kemudian saya di sini akan menjelaskan di bagian front end-nya, di mana front end ini yang bisa langsung connect menampilkan data yang telah ada di halaman web utama ini. Seperti gedung-gedung ini. Bisa sedikit jelaskan untuk codingannya. Di sini kami telah membuat folder sendiri ya untuk codingan ini. Nah, di sini foldernya kami namakan FE Gedungku. Kemudian di dalamnya kami membuat yang namanya folder aset yang berisi folder CSS dan juga JS. Kemudian ada file index.html dan juga file main.js. Nah, untuk isi dari index.html-nya itu seperti biasa ada titelnya, kemudian ada stylenya, dan untuk isinya di sini tidak banyak, yaitu menggunakan header saja dengan navbar yang berisi teks direktori Universitas Mawarman. Kemudian ada kontainernya dan juga ada table untuk bisa menampilkan data yang ada pada web utama kami tadi. Nah, untuk tabelnya ini isinya itu kami sesuaikan dengan table yang ada di web utama tadi seperti tipe, nama gedung, alamat, status, dan foto gedung. Karena memang untuk kita tampilkan di front end ini hanya data utama dari daftar gedung itu. Nah, tidak lupa di bawah table ini script main.js-nya. Jadi script main.js ini gunanya yaitu untuk menghubungkan data yang ada di web utama tadi ke web front end ini. Mungkin langsung kita lihat saja script main.js-nya. Nah, seperti ini. Di sini ada console data, asin, kemudian ada try. Nah, di await fetch ini, di sini kita memasukkan halaman browser atau bisa disebut kayak alamat browser yang kami punya gitu. Tidak lupa ditambahkan dengan API, jadi biar terhubung gitu. Nah, untuk nama gedungnya ini sesuai dengan halaman di mana data daftar gedung tadi itu ada. Nah, di sini kan daftar gedung ini, halaman tampil ini kan nih ada seperti di atas yaitu 127.001.8000/gedung. Nah, jadi untuk di front end ini main.js-nya kita sesuaikan dengan nama 127.001.8000 gedung. Tapi tidak lupa harus ditambahkan API atau API. Kemudian di bawah ada ini untuk tabelnya ada tipe, nama, alamat, status, dan image. Mungkin langsung saya tunjukkan saja tampilannya.
Nah, seperti ini tampilan dari front end dari halaman yang terhubung ke halaman web utama kami. Nah, seperti ini di atas navbar kita tambahkan saja sederhana direktori Universitas Mula Warman, kemudian ada judul, daftar gedung, kemudian ada tipe, nama gedung, alamat, status foto gedung. Kemudian untuk mencocokkannya di sini jangan lupa di refresh. Nah, kemudian dilihat saja. Kita lihat sesuaikan dengan yang ada di sini. Di sini ada 9 gedung ya. Kemudian kita lihat apakah di sini ada juga 9 gedung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sesuai ya dengan satu contoh kolom gedung dengan status tidak tersedia. Mungkin dari penjelasan kami berdua hanya begitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.